masa pemerintahan Thomas Tampok Raffles mulai dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Resminya kekuasaan Inggris di Indonesia ditandai dengan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Inggris berhasil menguasai beberapa wilayah koloni Belanda di Indonesia, salah satunya adalah Pulau Jawa. Kemudian, Thomas Tampok Raffles ditunjuk oleh Inggris sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Nusantara di bawah pengawasan Lord Minton yang ada di India. Pusat pemerintahan Inggris di Indonesia berada di Batavia. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles menerapkan prinsip kebebasan dan kepastian hukum yang mencakup kebebasan menanam dan kebebasan berdagang. Keduanya menjamin adanya kebebasan produksi dan ekspor ke luar negeri. Kesejahteraan rakyat dicapai dengan memberikan kebebasan serta jaminan hukum kepada rakyat sehingga tidak menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa, serta adanya dorongan untuk menambah penghasilan serta perbaikan tingkat kehidupan. Dalam hal ini, pemerintah kolonial hanya berkewajiban untuk memberikan segala prasarana yang diperlukan guna memicu para petani untuk menanam tanaman-tanaman ekspor yang paling menguntungkan seperti ada lada, ada kopi, dan ada tebu. Nah, Raffles ingin menerapkan sistem politik yang dilakukan Inggris di India yang dikenal dengan sistem pajak tanah. Kebijakan yang diterapkan Raffles mengikuti Dirk van Hogendorp yang merupakan pejabat terakhir di VOC untuk mengadakan perubahan total dalam sistem fiskal dalam kebijakan pemerintahannya di Jawa. Raffles juga dipengaruhi oleh cita-cita revolusi Prancis yang bersemboyankan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Nah, di sini Raffles mengetahui bahwa dia tidak mudah untuk dapat melaksanakan sepenuhnya cita-cita yang dia inginkan tersebut. Oke, berikut asas-asas liberal yang diterapkan Raffles selama masa pemerintahannya. Dalam bidang 1. Dalam bidang birokrasi pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri dari Gillespie, Utinghi, dan Crescent, sehingga mempermudah Raffles dalam mengatur pemerintahannya. Langkah-langkah yang diambil Raffles dalam bidang pemerintahan yaitu 1. Pulau Jawa dibagi 16 keresidenan. Kedua, mengubah sistem feodal karena dianggap dapat mematikan usaha-usaha rakyat. Bupati-bupati atau para penguasa di bumi dijadikan pegawai pemerintahan kolonial yang berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Yang ketiga, mengurangi kekuasaan raja. Untuk memperkuat kedudukannya dan mempertahankan keberlangsungan Inggris, maka Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Nah, ketika sudah menjalin hubungan yang baik, jika ada dari penguasa yang menjadi penghambat kekuasaan Inggris, maka akan diserang. Hal ini bisa kita lihat ketika Inggris menyerang Sultan Hamengkubuwono yang kedua dari Keraton Yogyakarta untuk turun tahta. Penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. Kedua peraturan tersebut dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat. Yang kedua, menerapkan sistem sewa tanah yang akan menjadi dasar sistem perekonomian uang. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila penduduk Jawa menjadi penyewa tanah dari tanah yang diolahnya. Pajak dipungut per desa dan jumlah pungutannya
disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanahnya. Penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan terbatas waktunya. Pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang. Jika terpaksa, pajak juga dapat dibayar dalam barang yang lain, misalnya beras atau padi. Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan kepada kantor residen. Sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ulah pimpinan setempat yang sering memotong atau mengurangi hasil penyerahan panen. Ketiga, para pimpinan atau pejabat pribumi dialihfungsikan sebagai pegawai pemerintahan yang digaji. 4. Desa ditempatkan sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintahan. Nah, hal ini dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Kalau desa berkembang, maka produksi juga meningkat hingga rakyat bertambah baik sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Raffles juga ingin memberikan kebebasan bagi para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya laku di pasaran dunia seperti kopi, tebu, dan nila. 5. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras. 3. Bidang sosial. Dalam bidang sosial ini, yang dilakukan Raffles yaitu: pertama, penghapusan kerja rodi. Yang kedua, penghapusan perbudakan. Yang ketiga, peniadaan pingbang atau yang disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. Yang keempat, mengurangi pengaruh-pengaruh tradisional. Nah, di mana ikatan-ikatan tradisional diganti dengan ikatan kontrak yang mengikuti orang barat. 4. Bidang ilmu pengetahuan. Masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan banyak peninggalan bagi ilmu pengetahuan. Nah, seperti ditulisnya buku History of Java. Kedua, ditemukannya bunga Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, dirintisnya kebun raya Bogor. Raffles sebenarnya orang yang berpandangan maju. Ia memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Namun, di dalam pelaksanaannya di lapangan, terdapat berbagai kendala. Perubahan yang ingin dilakukan Raffles sulit untuk dilakukan tanpa adanya perubahan mental dan kultur dari unsur-unsur pemerintahan yang pada umumnya masih hidup pada ketradisionalan. Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah. Pengawasan pemerintah yang kurang. Dalam mengatur rakyat, peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang Eropa. Raffles juga kesulitan dalam mengubah kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli masih juga dilakukan. Menurut Raffles, yang menjadi penghalang utama bagi terlaksananya politiknya yaitu unsur feodal yang masih sangat kuat kedudukannya dan sistem ekonomi yang masih bersifat tertutup, sehingga pembayaran pajak belum dapat dilakukan dengan uang, tetapi dengan in natura. Secara umum, dapat dikatakan bahwa Raffles kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti sementara rakyat tetap menderita. Ditambah, singkatnya pemerintahan Raffles di Jawa mulai dari tahun 1511 sampai 1816 hanya berjangkau waktu 5 tahun saja, dan terbatasnya pegawai-pegawai yang cakap
dan dana-dana keuangan. Tidaklah mengherankan apabila akhirnya Raffles tidak sanggup melaksanakan segala peraturan yang bertalian dengan sistem sewa tanah. Keinginan Raffles untuk menyamakan sistem sewa tanah yang ada di India dengan yang ada di Indonesia tentu tidak dapat dilaksanakan, di mana perkembangan ekonomi rakyat India telah jauh lebih maju dibandingkan rakyat di Jawa. Rakyat India sudah mengenal sistem ekonomi uang sejak abad ke-16, sedangkan pada saat sistem sewa tanah diterapkan, yakni pada abad ke-19, perkembangan perekonomian rakyat Jawa masih berada pada tingkat untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sementara itu, keadaan di Eropa berubah. Bangsa-bangsa yang dijajah Napoleon memberontak. Pertempuran di Waterloo pada tahun 1815 mengakhiri kekuasaan Napoleon, termasuk kekuatannya terhadap negeri Belanda. Kemudian, Belanda dan Inggris mengadakan perjanjian London yang menetapkan bahwa Belanda akan menerima kembali daerah jajahan yang sebelumnya direbut oleh Inggris. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia ditandai dengan diadakannya Convention of London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut. 1. Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Kedua, jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. Yang ketiga, Cochin yang berada di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris dan Bangka diserahkan kepada Bangka sebagai gantinya. Oke, sekian materi kita kali ini. Di lain waktu kita akan sambung dengan materi-materi yang lainnya. Sampai jumpa.